Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio dan selalu berkarya aja dulu ma bro. Oke teman-teman, kita akan menutup sesi atau seri dari bedah mixing lagunya Mas Vian Perdana, Until We Meet Again, dengan membedah proses masteringnya teman-teman. Nah ini sangat-sangat menarik sekali karena kita sudah bedah gitarnya, vokalnya, backing vokalnya, kita sudah bedah semua proses mixing dan recordingnya. Sekarang kita akan bongkar bagaimana sih proses masteringnya gitu. Oke, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah di sini ini adalah track masteringnya yang sebelah kanan ini teman-teman. Kita gedein dulu gini. Nah di sini ya, ini adalah track masteringnya. Nah ini cukup panjang, prosesnya cukup banyak, tapi sebenarnya simple. Percayalah teman-teman, ini cukup simple kalau kalian bisa memahami dari fungsi-fungsi setiap prosesnya nanti gitu ya. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita bedah satu persatu teman-teman ya. Kita buka di sini. Ini lagunya. Nah itu ya. Nah langsung satu-satu teman-teman dengan cepat aja. Yang pertama set saturation dari SSL ya. Di sini tipis-tipis. Ingat, di proses mastering ini prosesnya sangat tipis-tipis sekali teman-teman. Jadi bertahap. Jangan keburu nafsu, jangan keburu teman-teman pengen perubahan yang langsung 180 derajat. Tapi yang namanya mixing mastering itu adalah akumulasi. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi kaya. Itu ya teman-teman intinya. Nah di sini saturation yang pertama aku hanya boost 2 dB saja atau 2 dB. Kemudian harmoniknya 70%-an, depthnya 70%-an juga teman-teman. Ini kalau mati, ini kalau on. Nah jadi mulai dari plugin pertama aku sudah ngejar loudness teman-teman. Jadi nanti mungkin kalian akan mendengar loh kok ketika di off kan sama di on kan kok volumenya berbeda. Iya, karena memang di sini aku sudah mulai sedikit-sedikit ngejar loudnessnya teman-teman gitu ya. Kemudian plugin yang kedua saturation lagi-lagi saturation dari NLS bass ya. Terus pakai yang NIF teman-teman, tipis lagi. Ini off. Never again do I want to say goodbye. There's not a day, night or a moment that I don't think of you. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian proses yang selanjutnya ada NLS lagi, tapi yang NLS channel. Kalau tadi yang NLS bass, nah ini yang NLS channel, pakai yang NIF lagi. Karakternya ya supaya lebih tebel aja teman-teman. Tapi memang NLS ini adalah salah satu plugin saturation kecintaanku teman-teman ya, ini menjadi salah satu plugin rahasia di Ivan Studio, tapi tak bongkar buat kalian. Nah ini ya NLS teman-teman, NLS channel. Nah kemudian, nah setelah saturation di sini berarti tadi ada 3 saturation yang sudah terproses, baru kena imager sedikit teman-teman ya, untuk sedikit melebarkan audionya, tapi tidak ekstrim teman-teman, bahkan hampir tidak kerasa. Ini kalian bedakan. Ini off. On. Off. On. Ya, jadi hampir tidak ada perubahannya teman-teman. Jangan kalian itu berharap oh imager berarti biar luas sekalian
gitu. Padahal audio kalian sempit gitu, tapi kalian paksa untuk menjadi lebar, kalian stretch, kalian tarik. Enggak teman-teman. Jadi konsepnya komposisi musiknya memang sudah lebar, audionya memang sudah lebar, mixingnya sudah lebar. Imager di sini hanya mempertegas saja. Lagi-lagi mixing mastering bukanlah permainan sulap teman-teman. Yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Bukan begitu. Tapi kita berusaha mengoptimalkan potensi yang ada, kita tonjolkan lagi, kita maksimalkan lagi. Maka imager di sini bukan merubah audio yang sempit jadi lebar, tidak. Tapi mixingnya sudah lebar, baru imager ini mengoptimalkan supaya lebih maksimal lagi imagernya. Gitu teman-teman ya. Catatan penting untuk kalian. Kemudian proses selanjutnya ada API 550. Di sini ada grafik EQ. Nah, di sini menarik teman-teman. Ini sangat-sangat menarik. Ini adalah plugin EQ, tapi di sini tidak aku apa-apain pluginnya. Ini kalau kalian lihat ini nol semua, netral semua teman-teman. Nih. Tapi apa yang menarik? Dari sini ini memberikan karakter yang unik teman-teman. Aku suka dengan karakter API EQ ini. Sangat-sangat amazing gitu. Nah, tapi di sini tidak perlu kalian utek-utek gitu. EQ-nya tuh kan sudah enak, sudah aman gitu. Aku hanya perlu karakternya saja nih. Kita bypass. On. Lucu. Kalau kita bedah lucu teman-teman. Wong tidak diproses apapun kok, tapi kok ada gitu di sini. Ya memang begitu adanya teman-teman. Karena EQ ini kan mensimulasikan dari gear-gear analog yang ada teman-teman. Jadi analog itu akan memberikan saturasi yang berbeda, karakter yang berbeda, ya namanya elektrikal, namanya analog, itu pasti memiliki kekhasannya sendiri teman-teman. Walaupun belum kita apa-apain, baru kita nyalain aja dia tuh sudah memberikan proses di sinyal audio kita. Nah, itulah yang aku terapkan di plugin ini gitu teman-teman. Ini sangat-sangat unik teman. Jadi nggak diapa-apain, cuman dipasang gitu aja sudah. Nah, gampang kan teman-teman. Nah, selanjutnya ada grafik EQ lagi dari API lagi yang 560. Nah, di sini yang ini tadi parametrik ya teman-teman, semi parametrik, yang ini grafik EQ. Nah, di sini sedikit aku rubah teman-teman, tapi tidak banyak juga. Ini cuman aku adjust di 16.000-nya aku angkat 0,1. Cuma 0,1 dB. Kemudian 8.000-nya 0,2 dB. Kemudian di 1.000-nya 0,1 dB. Kemudian yang terakhir di 250. Malah enggak. Di sini di 125 0,2 dB. Sudah. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya flat. Lagi-lagi dia hanya tak pakai untuk memberikan karakter dari analognya. Gitu. Ya, teman-teman. Nah, untuk yang aku boost tadi 0,1, 0,2 itu untuk mempertegas aja. 16.000 dan 8.000 ini untuk clarity, 1.000 itu untuk energi. Kemudian 125 itu untuk body. Nah, jadi makin mantep nih, makin solid masteringnya. Clarity-nya dapat, energinya dapat, bodinya tebel. Nah, itu. Jadi yang paling penting adalah ketahui tujuannya teman-teman ya. Jangan asal ngebus, asal ngoprek tapi kita tidak tahu tujuannya. Kemudian yang berikutnya di sini ada bass kompresor VCA transparan. Ya, karena di atas ini tadi semua prosesnya sudah mengandung karakter, mengandung coloring, mengandung saturation, maka kompresornya aku pakai yang transparan saja, yang netral-netral saja. Jadi dia tidak memberikan efek apapun, ya pure hanya mengkompres, tidak memberikan warna gitu ya. Nah, rasionya tipis 2:1, attack-nya di 10 milisecond, rilisnya di 1 milisecond, kemudian threshold-nya menyesuaikan. Di sini aku cuman 1 sampai 2 dB saja, teman-teman.
in my eyes. Never again do I want to say goodbye. Nah, udah setipis itu aja. Karena apa? Karena di proses mixing kemarin yang kita bedah-bedah kemarin teman-teman, di proses mixingnya itu sudah banyak melewati kompresi. Bahkan di recordingnya pun aku juga sudah menggunakan kompresor gitu. Jadi kompresor di sini bener-bener hanya untuk ngeglue aja, bukan untuk menekan dinamika yang terlalu banyak, tidak, tapi ya bener-bener hanya untuk ngeglue proses-proses di atasnya tadi gitu teman-teman. Maka cuman tipis aja penggunaannya. Nah, terakhir tidak lain tidak bukan mastering kita sikat dengan limiter. Nah, limiter di sini aku menggunakan limiter andalan Ivan Studio atau limiter yang paling overkill di Ivan Studio, yaitu adalah steel limiter dari T-Rex 5. Di sini aku pakai mode yang ultra infrasonic, kemudian di sini pakai yang mode harmonic 1 karena biar lebih ngeblend dan lebih memunculkan harmonic saturationnya teman-teman. Inilah kehebatan dari limiter ini teman-teman, banyak modenya, bahkan ada sampling dan deteringnya teman-teman bisa atur di sini gitu teman-teman ya. Nah ya, limiter cuman gitu aja. Dia cuman ngelimit tipis-tipis untuk apa? Untuk mengejar loudness di sini teman-teman. Loudnessnya berapa? Aku targetin di minus 9 LUFS teman-teman ya. Never again do I want to say goodbye. There's not a day, night or a moment that I don't think of you. Nah, di bagian softnya minus 10, minus 11. I've been waiting for the day when I get home and hear you say, no matter when, no matter how far, our love will never end. See you some other day in the sunshine. Nah, di bagian yang kalemnya ya rata-rata minus 10, minus 11. Nah, baru nanti di bagian akhir-akhir yang klimaks, nah itu menyentuh angka di minus 9-nya teman-teman. Until we meet again. Until we meet again. Nah, bahkan menyentuh ya sedikit nyerempet di minus 8, minus 7. Karena apa? Di lagu ini tuh konsepnya memang dinamikanya itu bermain teman-teman gitu. Jadi dari awal memang di set agak kalem, baru di bagian ref nanti sedikit naik, sing alongnya itu adalah puncaknya teman-teman. Nah, maka masteringnya juga mengikuti teman-teman gitu. LFS-nya kita bisa kejar tadi di rata-rata minus 10 sampai maksimalnya di minus 8 gitu. Minus 7 ini ya nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa gitu teman-teman, karena tujuannya juga mau ke digital platform kan, bukan hanya ke YouTube, ke IG, bukan hanya gitu saja gitu, tapi bener-bener memang digital platform khusus untuk musik gitu teman-teman. Jadi nggak masalah kalian mastering kenceng gitu teman-teman ya. Itu jadi proses mastering dari lagunya Mas Vian ini sangat-sangat simple, sangat-sangat singkat, dan proses-prosesnya cuman kayak gitu aja teman. Aku yakin teman-teman bisa lebih hebat lagi dalam memproses mastering. Inti, kunci, rahasia dari proses-proses ini adalah source-nya teman-teman, data mentahnya atau awal kalian ngaransemen, recording, vokalisnya, gitarisnya, jenis gitarnya, mikrofonnya, semua menentukan itu ya teman-teman, menentukan kualitas akhirnya. Itulah proses mixing mastering. Nah, dengan membedah proses mastering ini sekaligus menutup serial video tentang bedah mixing lagu Until We Meet Again by Vian Perdana. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen dengerin hasil akhirnya secara keseluruhan, bisa dengerin di digital platform kesayangan kalian. Nanti linknya aku taruh di bawah di deskripsi, kalian bisa langsung klik di sana. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja tulis-tulis di kolom komentar. Seperti biasa aku akan jawab, aku akan balas. Kalau perlu aku akan buatkan videonya untuk kalian semua. Dan ya sampai di sini aja.
Salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.